melihat anak-anak belajar ini ya, melihat anak-anak belajar, maka kita tumbuhkan rasa senang ini di antara sekian banyak anak santri, dari sekian banyak majelis taklim yang kita ajar, maka di situ kita punya harapan. Nanti ketika saya meninggal, mereka itulah yang akan mendoakan kita. Jadi istiqomah itu kalau kata Guru Ana, bukan nggak jatuh, dia jatuh tapi dia bangkit lagi. Nah, bukan jatuh terus nggak bangkit. Betul. بأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum sahabat milenial. Di konten kali ini kita akan ke Rasau, daerah Rasau. Nah, di sana itu ada rumah Quran Zaid bin Sabit, yang dikomandoi oleh Ustadz Agus. Nah, ada 80 santri sana. Lalu rumah Quran ini kemarin itu kehabisan kontrak, kehabisan sewa ya. Nah, dia di sana itu pakai kios saja. Nah, kehabisan kontrak. Terus masih ingat Umi Fatimah kan? Nah, Umi Fatimah, ibu angkat saya, itu kebetulan di dekat Zaid bin Sabit itu ada rukonya Umi. Nah, lalu karena saya yang handle penjualannya, itu tertera lah nomor kita nih. Nah, kalau abang itu, kalau abang urusan untuk penjualan, urusan properti. Nah, di titik-titik tertentu itu nomornya harus nomor abang, karena abang sangat menikmati negosiasi. Nah, gitu. Nah, jadi Ustadz Agus WhatsApp ke abang, nanyakan harga ruko. Setelah ngobrol panjang, bla 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 bla, akhirnya kata beliau, kalau disewa disewakan nggak bang, gitu kan? Nah, waktu itu kami belum kenalan. Nah, disewakan nggak, gitu kan? Terus ya abang tanya, untuk apa? Ternyata untuk rumah Quran. Akhirnya kita cerita, abang kunjungan lah silaturahim ke rumah Quran beliau. Nah, setelah dicek profil beliau, track record beliau, rumah Quran beliau, akhirnya abang ikhtiarkan ke Umi untuk dipinjamkan saja. Nah, wakaf manfaat namanya. Nah, wakaf manfaat. Nah, akhirnya terjadilah deal. Nah, ruko itu dipakaikan untuk wakaf manfaat selama 3 tahun. Nah, yang seharusnya kalau sewa itu sekitar 40 juta per tahun, ya kan? Nah, 35 sampai 40 juta per tahun. Nah, ini dipinjamkan. Nah, jadi alhamdulillah, yang namanya kita berjuang di jalan Allah itu pasti Allah mudahkan selama niatnya baik. Nah, sekarang kita akan kunjungan ke rumah Quran tersebut dan ngecek rukonya sedang direhab sekarang untuk persiapan perpindahan. Nah, ayo kita jalan ke sana, kita dengar bagaimana kisah Ustadz Agus, kisah rumah Quran Zaid bin Sabit. Yuk, Sobat Milenial, ya, kita sudah sampai di rumah Quran Zaid bin Sabit. Nah, yang tadi kita ceritakan. Alhamdulillah sahabat Milenial. Nah, kali ini kita udah di depan rukonya Umi Fatimah ya. Nah, ini ruko yang diwakaf manfaatkan selama 3 tahun. Nah, bisa dilihat nanti ruko ini lagi direhab ya. Yuk kita cek ke dalam. Kebetulan ada ustadznya tuh. Masya Allah. Nah, ini Ustadz Agus yang kita ceritain tadi. Nah, bisa lihat ininya. Nanti kita ngobrol di situ ya Ustadz. Yang bagus ya. Jadi udah apa? Tinggal 40% katanya tadi. 40%. Kopi KWA. Kurang apa itu Ustadz? Pintu. Oke. Terus
meteran listrik. Ya. Terus apa lagi? WC-nya belum, WC. kamar mandi untuk santri. Mm-mm. Kemudian pengecatan ini juga masih dalam proses. Jadi kan Ana nih tertarik kisah antum nih. Terus Ana ngelihat karena ada juga Ana kan sedikit belajar lah ya. Ana sedikit belajar. Ana lihat nih gerak nih banyak kemudahan, banyak pertolongan Allah nih. Jadi Ana tertarik untuk kisah perjalanan antum dan rumah Quran Zaid bin Sabit ceritanya nih. Nah, jadi cerita ini dari awal lah antum kelahiran kapan, umur kan, ya kan? Terus asal dari mana? Nah, terus bagaimana perjalanan belajarnya itu dari pondok mana segala macam itulah. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmadu wa nusalli wa nusallim ala Rasul Karim amma ba'd. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita dalam rasa persaudaraan, ingin membantu. Maka saya senang sekali bertemu Bang Bilal Ya. di antara sedikit ya kisah daripada perjalanan saya sampai di Kalimantan Barat. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun lalu awal-awal saya ini setelah tamat dari pondok dari Mojokerto, namanya Pondok Pesantren An-Nur Fatmah di Desa Belik, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Trawas, Jawa Timur. Ada seorang kawan dulu, itu satu angkatan. Beliau meminta saya untuk membantu merintis sebuah pondok. Tapi ternyata ketika sampai di Kalimantan Barat, ternyata pondoknya ini belum ada, Bang. Baru merintis memang sama sekali. Jadi datanglah saya ke Kalimantan Barat dengan memakai menggunakan perahu dulu. Terus dari pelabuhan itu kita naik lagi klotok. Ya, sekitar waktu itu 12 jam. 12 jam. Ya, di pedalaman. Ya. Jadi sampai sana saya lihat mana pondoknya ini. Oh, ternyata memang kata-kata merintis itu dari awal gitu. Dari awal. Jadi kita kalau siang ke hutan. Ya, ke hutan cari kayu, kemudian malam ngumpulkan anak-anak ngaji. Masya Allah. Jadi di sana sekitar 1 atau 2 bulan. Kemudian karena mungkin kurang adaptasi, jadi saya ditarik ke kota di Sungai Dalam, kemudian mengasuh dari. Itu umur berapa tuh? Umur berapa? Umur sekitar 26. 26. Nah, Masya Allah. 26 tahun. Oke. Jadi ditarik dari ada kawan di daerah kota, kemudian membantu di panti asuhan. Nah, di panti asuhan sekitar 4 tahun. Kemudian ada kawan juga ada lowongan untuk ngajar di sekolah, ya sekolah swasta. Terus akhirnya saya putuskan untuk merintis pembelajaran Al-Quran, merintis daripada dakwah Al-Quran, yaitu di Rasau Jaya sampai hari ini. Alhamdulillah sudah berapa tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai sekarang di Rumah Quran Zaid bin Sabit, Desa Rasau Jaya, Jalan Sultan Agung. Ini sudah ada sekitar 100 santri, Bang. Nah, 100 santri. Kemudian ada juga program majelis taklim, pembelajaran Al-Quran juga. Kemudian ada Tibun Nabawi, pengobatan Nabawi, bekam, kemudian totok punggung, dengan ada PAZ dan sebagainya. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, Allah mudahkan segala urusan, termasuk hari ini kita sedang memperbaiki sebuah ruko yang dipinjamkan, yang nantinya sebagai pembelajaran anak-anak santri. Ya, dari yatim piatu kita gratiskan, duafa kita gratiskan. Mudah-mudahan nanti kedepannya berjalan lancar. Amin ya Allah. Nah terus ini, jadi tadi kan di perjalanan tuh anak cerita ke sahabat Bilioner Akhirat ya. Nama channel kita tuh Bilioner Akhirat. Masya Allah. Nah, jadi itu kita mau meng-create para Bilioner Akhirat di situ tuh. Betul. Nah, Bilioner Akhirat ya, intinya dermawan lah ya. Nah, Bilioner Akhirat. Nah, jadi anak ceritakan bahwa waktu itu kan
Jadi Umi ini beberapa aset beliau itu kan yang menghandle aset penjualan aset beliau kan Ana nih. Masya Allah. Nah, makanya termasuklah ruko ini kan. Masya Allah. Nah, jadi kemarin kan antum WA kan nanya, itu kita belum kenal kan? Betul. Nah, belum kenal. Betul. Nah, jadi belum kenal, antum nanya nih berapa harga ruko. Nah, Ana kasih tahu, lalu antum sampaikan bisa sewa nggak? Masya Allah. Iya kan? Nah, Bisa sewa nggak? Nah, terus Ana tanya tuh keperluannya untuk apa? Ternyata untuk rumah Quran. Rumah Quran. Nah, pas Ana ada urusan di Rasau, mampirlah. Nah, di Rasau juga urusan pondok. Masya Allah. Di Pinang itu, di Pinang. Nah, di Pinang. Nah, akhirnya di situ ya anak cek, pasti anak cek track record dong, ya kan. Nah, ustadz banyak, kiai banyak. Nah, tapi ada yang kiai duit, ustadz duit, ya kan? Masya Allah. Nah, ada yang lillah, ya kan. Nah, jadi Ada yang fulus. Nah, jadi akhirnya, nah karena udah cocok lah ya, cocok. Nah, akhirnya kita sampaikan ke Umi, ya Umi Fatimah, Umi ini bla 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 bla. Akhirnya deal lah, tidak disewakan tapi diwakafkan 3 tahun. Nah, mudah-mudahan kedepannya malah jadi milik antum. Amin, Masya Allah. Amin. Milik Zaid bin Sabit. Amin. Insya Allah. Amin. Nah, itu. Amin. Nah, itu. Nah, lalu ini Ustaz, suka dan duka dalam berjuang tadi. Sukanya apa? Ada kenangan yang bahagia sekali. Masya Allah. Duka yang gimana tuh? Iya. Nah, hal yang bikin, ya kan kita manusia kan, terus ada yang bikin ngedon sekali kayak gitu. Nah, pernah Betul. Nah, gimana tuh Ustaz? Gimana Ustaz? Jadi dalam dakwah ini memang Ya. sudah jadi sunatullah. Ada sesuatu yang harus kita hadapi, terutama ketika masa-masa sulit. Ya, tentunya banyak lah ya, yaitu masa-masa sulit, terutama ketika kita harus memikirkan bagaimana karena rumah Quran Zaid bin Sabit ini kan pinjam ya, sewa itu. Sedangkan kita belum ada donatur ataupun lembaga-lembaga yang membantu. Dan disitulah kita ikhtiarkan bagaimana anak-anak ini tetap belajar, majelis taklim tetap jalan tanpa mereka tahu tentang kondisi daripada finansial atau terutama ekonomi daripada kelangsungan untuk rumah Quran Zaid bin Sabit ini tentunya. Melihat anak-anak belajar ini ya, maka kita tumbuhkan rasa senang ini di antara sekian banyak anak santri, dari sekian banyak majelis taklim yang kita ajar, maka di situ kita punya harapan nanti ketika saya meninggal, mereka itulah yang akan mendoakan kita. Nah, itu menumbuhkan rasa semangat lagi. Ya, kalau kita hanya sekedar bicara tentang ekonomi, maka kita akan lemah. Tetapi kalau kita memikirkan tentang perkara akhirat, maka Masya Allah ini menjadi kekuatan tersendiri. Nah, menjadikan semangat dan terus semangat. Masya Allah. Nah, itu sih. Ya, jadi kan Ana pun sering ngomong kan, jadi Ana pelan-pelan belajar hijrah ini udah 9 tahun kan. Masya Allah. Belajar, sering jatuh. Jadi istiqomah itu kalau kata guru Ana, bukan nggak jatuh. Dia jatuh tapi dia bangkit lagi. Nah, bukan jatuh terus nggak bangkit. Betul. Nah, jadi Ana selalu ngomong sama tim, ya kan, baik itu di IBF kan dan lain-lain, amanah Rasulullah bila akhirat. Nah, misalkan ini pohon. Nah, kalau lah misalkan Ana disuruh manjat ke puncak untuk urusan Ana pribadi, Ana nolak, Ustaz. Betul. Nggak mampu. Betul. Nah, tapi kalau urusan umat, Allah, Rasul dan para guru nge-back. Nah, jadi nggak ada yang sulit lah. Betul. Insya Allah. Masya Allah. Lama tadi kan niat ya Ustaz ya. Nah. Nah, niat ilahi anta maksudi waridho kamatlubi ini muhabbataka wa ma'rifatah. Selama niat terjaga, dilakukan dengan sungguh-sungguh, ada jalan. Seperti antum kan. Nah, Allah mudahkan, ya kan? Antum mencari-cari ini, yang tadi niatnya mau sewa, malah dapat gratis 3 tahun kan? Subhanallah. Dan dengar ini, kalau lah ini dari Umi nih, bocoran nih dari Umi. Nah, kalau dicek nanti berjalannya oke, nah di belakang disiapkan tuh nanti. Masya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Lalu lagi Ustaz, pesan dari guru antum, dari kiai antum yang bikin antum
termotivasi sampai sekarang untuk bergerak? Ya, nah, Nah, apa tuh Ustaz? jadi beliau pernah berpesan Siapa bahwa nih? Siapa nih? Siapa? eh, Siapa? Kiai Haji Ya. Allahumma sholli ala Muhammad Munhanif Maksum, Oke. Ya. Pimpinan Pondok Ketua. pengasuh Pondok Ya. Pesantren Anur Fatma. Oh, Beliau alumni Pondok Pesantren Sarang Lembang. Oke. Ya, beliau pernah berpesan bahwasanya kehidupan kita ini sementara. Oke. Ya, kehidupan kita sementara dan ada kehidupan lagi setelah kematian kita. Oke. Maka beliau memesankan ada satu kalimat yang saya ingat-ingat, tuba imam mata walam yamut amaluhu. Beruntunglah orang yang meninggal tetapi amalannya tidak ikut meninggal. Beruntunglah orang yang sudah meninggal tetapi amalannya tidak ikut meninggal, artinya terus mengalir. Ya, kalau kita mengandalkan amalan-amalan kita, hitung-hitungan dengan Allah, maka tentu kita akan merasa minder. Ya, bagaimana sholat kita, bagaimana baca Al-Quran kita. Tetapi ketika kita ada amalan-amalan yang diteruskan oleh santri-santri, bacaan Al-Quran kita diteruskan, sedekah jariyah diteruskan, maka ini kita meninggal tetapi pahala terus mengalir. Nah, ini yang menjadi motivasi terbesar saya. Bagaimana ketika nanti saya meninggal ada anak-anak yang terus mendoakan saya, ada santri-santri yang terus mendoakan saya, ada Al-Quran yang terus terbaca, ada fasilitas-fasilitas yang terus digunakan untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu motivasi terbesar dalam diri saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi kita, bagaimana kita bukan hanya memikirkan kehidupan kita yang hari ini 60-70 tahun sangat pendek, Bang, ya kan? Tetapi proses panjang lagi ketika kita meninggal kemudian dihidupkan oleh Allah, itulah perjalanan sesungguhnya. Masalah kita, masalah sesungguhnya adalah masalah akhirat, ya kan? Kalau kita sukses di dunia, maka tidak ada jaminan sukses akhirat. Tapi kalau sukses akhirat, insya Allah nanti dunia juga akan sukses. Itu Pak. Jadi apa? Tentang rumah Quran ini. Jadwal dari apa yang dilakukan dari Senin sampai Ahad itu? Ya. Di rumah Zaidin Sabit ini program-programnya yaitu pertama pembelajaran Al-Quran. Adapun jadwalnya dari Senin sampai hari Kamis. Ya, dari pagi jam 8 kemudian sampai jam 10, dilanjutkan nanti jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5. Kemudian nanti habis maghrib sampai Isya ada program MIM, yaitu maghrib Isya mengaji. Maghrib Isya mengaji itu bersama keluarga, ada yang bawa suaminya, ada yang bawa istrinya, ada yang dengan anaknya juga. Nah itu. Kemudian di hari Jumat dan Sabtu ini ada majelis taklim, namanya majelis taklim Falisa Wafa, itu terkhusus atau bagi ibu atau akhwat atau wanita-wanita yang pengen belajar membaca Al-Quran. Ya, ini jadwalnya di hari Jumat dan hari Sabtu habis asar. Kemudian di hari Jumat Sabtu juga ada ekstrakurikuler, yaitu hadroh rebana, kemudian ada bahasa Arab dan bimbel untuk anak-anak yang di bawah usia 6 tahun, ya 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, itu. Kemudian kita juga ada jadwal daripada bulanan, itu ada namanya pos. Apa itu pos? Pengajian orang tua santri. Nah, jadi wali santri, orang tua santri setiap bulan ini kita undang, kemudian dikasih ilmu keagamaan, kemudian kita sampaikan juga program-program yang sudah berjalan, sehingga antara santri, guru dan wali santri itu ada kerjasama, ya, sehingga maksimal program-program yang sudah diprogramkan di rumah Quran Zaidin Sabit. Itu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik abang kakak, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
sesungguhnya kehidupan kita ini sementara. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina sab'i wasitina sanatan. Umur umatku itu antara 70, 60 dan 70 tahun. Maka bagaimana kehidupan yang sementara ini untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai perjalanan kita di akhirat kelak. Ya. Kami membuka peluang amal jariah. Siapapun yang berkontribusi baik pikiran maupun menyisikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ikut program kebaikan, yaitu dalam dakwah Al-Quran bersama Rumah Quran bin Zaid bin Sabit. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlimpah. Amin. Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allah Amin. Jadikan anak keturunannya menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Allah selesaikan masalahnya. Allah lunasi daripada hutang-hutangnya. Amin. Maka saya mengajak kepada abang kakak, ayah bunda sekalian, bagaimana kita berpartisipasi dalam program kebaikan ini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana lakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana